Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Nama saya Doni untuk yang baru gabung ya. Dan untuk yang sudah pernah gabung, terima kasih banyak atas dukungannya. Bahkan di TikTok saya hingga 100.000 viewernya lebih dan sekarang masih naik. Terima kasih. Saya akan membandingkan terus bagaimana capres kita nanti tahun 2024. Nah, pada kali ini kita akan bahas perbandingan anak capres. Kenapa kita bahas? Karena membesarkan anak itu sangat sulit. Saya sudah mengalami ya, untuk membesarkan bayi aja sudah sangat sulit, apalagi membesarkan hingga seumuran saya seperti ini. Dan kebanyakan anak dari capres yang tahun 2004 juga masih mahasiswa. Dan saya juga masih mahasiswa di sini di Taiwan, di National Sun Yat-sen University tepatnya, dan untuk mahasiswa S3. Oke, lanjut kita akan bahas perbandingan anak capres mulai dari anak Pak Ganjar, nanti lalu anak Pak Prabowo dan anak Pak Anies Baswedan. Nah, oke, kita lanjut saja ya ke slide selanjutnya. Di sini sekarang kita akan membahas anak Pak Ganjar terlebih dahulu, yaitu Muhammad Jinedin Alam Ganjar. Saya juga nggak paham ya kenapa namanya anak Pak Ganjar ini Jinedin. Apa Pak Ganjar dulu ingin anaknya menjadi pemain bola seperti Zinedine Zidane gitu kan. Mungkin saja ya, kita kurang tahu. Tapi memang namanya bagus, Zinedine. Lalu sekarang beliau mengenyam pendidikan di UGM seperti bapaknya ya, di teknologi industri. Jadi beda banget ya. Jadi kebanyakan kan kayak misalnya anak Pak Habibie gitu kan, teknik, anaknya ikut teknik, gitu, penerbangan ikut penerbangan. Banyak yang sama lah ya, orang tua itu kan sama anak itu punya profesi yang sama. Namun untuk Pak Ganjar ini berbeda. Jadi memberikan kebebasan pemilihan kepada anaknya. Dan keren sih, tidak ada masalah sampai sekarang ya. Nggak pernah ada berita masalah tentang anak pejabat yang sekarang ini. Tidak seperti pejabat-pejabat yang lain mukulin orang dan lain-lain kan. Oke, beliau masih mahasiswa di teknologi industri UGM dan ya semoga diberi kelancaran, dan ini akan menjadi calon orang yang sangat terkenal nanti seperti anaknya Pak Jokowi kan, seperti anaknya Pak SBY, seperti anak-anak presiden yang lain selalu menjadi bahan perbincangan dari masyarakat. Kalau jadi ya. Oke, lanjut ke Pak Didit Prabowo. Pak Didit Prabowo ini anaknya Pak Prabowo. Beliau adalah perancang busana dan kuliah di Prancis. Juga pernah menjadi desainer interior mobil BMW. Keren sekali sih memang anak Pak Prabowo ini ya. Dan sudah ini juga memiliki hubungan dekat dengan Pak Anies, dan memberikan dia ada berita tentang Pak Didit ini membuat desain untuk anak dari Pak Anies, membuat desain gaun gitu ya, dan membuatkan gaunnya. Oke, dan sudah ya emang Pak Prabowo-nya umur 70-an kan ya, jadi anaknya juga sudah besar juga dan sudah mempunyai profesi yang tetap, seperti tidak seperti anak yang Pak Ganjar karena masih mahasiswa. Lanjut ke Pak Anies. Untuk Pak Anies memiliki 4 anak. Yang paling produktif Pak Anies ini, hebat sekali. Banyak anak, banyak rezeki ya. Lalu ini yang paling banyak deh kayaknya. Ya, kalau misal jadi presiden, oh ya enggak sih, dulu juga banyak sebelumnya. Ya ini intinya yang sekarang ya, yang sekarang yang paling banyak yaitu 4 anak. Dan yang pertama anaknya adalah Mutiara Anissa Baswedan, lalu yang kedua Mikael Azizi Baswedan, yang ketiga adalah Kaisar Hakam Baswedan, yang terakhir adalah Ismail ya. Maaf, tutupan kamera. Oh ya, Ismail Hakim Baswedan. Nah, saya hanya bahas yang ini ya, anak pertama dan anak yang kedua, karena yang lainnya masih pelajar, masih sekolah, jadi ya masih bocil gitu ya. Oke, yang pertama yaitu Mutiara Anissa Baswedan. Dia sekarang associate di firma hukum. Jadi jurusan dia kuliah di hukum di UI ya. Yang kedua Mikael Azizi Baswedan. Dia ini sekarang lagi suka belajar singkat gitu. Sekarang di Korsel belajar singkat, kemarin diantar bulan Januari ya, diantar orang tuanya
ke bandara gitu. Ada beritanya semua teman-teman, dan sumber ini saya cari juga di Google, di berita-berita, bukan Google yang sembarangan, jadi berita-berita yang terpercaya di eh, Republik ini ya kan. Ya silakan cek sendiri semuanya, verifikasi. Jika ada salah silakan bilang di komentar, saya akan memperbaiki untuk kedepannya teman-teman. Dan yang paling penting poin pada hari ini adalah mereka, ya menurut saya sudah cukup berhasil mendidik anak-anak mereka karena tidak merugikan masyarakat lain seperti anak pejabat-pejabat yang lain ya. Bukan yang lain, misalnya oknum pejabat yang lain yang kemarin baru saja mukulin orang kayak gitu, ya Allah. Itu sadis sekali, tapi alhamdulillah anak-anak dari Capres 2024 ini bisa menjaga nama baik orang tuanya. Dan sangat sulit loh itu mempunyai anak yang baik, dan itu adalah rezeki bagi para Capres 2024 dan bisa memperlancar pencapresan mereka. Jika anaknya tidak baik, pasti akan sulit menjadi capres. Karena memimpin anak itu bukti dulu dari sebelum memimpin negeri ini. Oke teman-teman, semoga terhibur. Silahkan berikan komentar tentang anak capres 2024 ini. Silahkan berantem, tapi jangan menggunakan unsur sara ya teman-teman. Akhir-akhir ini unsur sara yang diberikan sangat banyak ya, jadi saya mohon tidak menggunakan unsur sara. Terima kasih teman-teman, bye bye, assalamualaikum.